Kenapa saya ngerasa semakin saya tua, semakin nggak punya temen ya? Kalian ada yang relate nggak, teman-teman? Kenapa kalau misalnya kita semakin umur bertambah usia, rasanya kayak teman kita itu semakin sedikit? Apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang tua di luar sana sering sekali melakukan yang namanya reuni? Sedangkan kita yang masih di usia produktif, reuni 1 tahun sekali aja belum tentu, teman-teman. Bisa 5 tahun sekali, kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang tua saya, misalnya orang-orang yang udah usia, ya mungkin katakanlah 60, itu reuni itu hampir ada setiap tahun, teman-teman. Bahkan ada 3 bulan sekali itu reuni, teman-teman. Apakah gara-gara hal ini semakin kita usia, semakin kita sedikit temannya? Nah, jadi kita akan bahas fenomena yang satu ini ya, teman-teman. Kenapa semakin kita tua, semakin tidak punya teman? Semenjak usia 30 tahun ke atas, saya jadi semakin sering mempertanyakan hidup. Salah satunya tentang hal ini. Entah hal ini tuh dialami semua orang, atau jangan-jangan hanya saya sendiri aja ya. Tetapi memang dengan usia yang semakin bertambah, itu relasi dari segi kerjaan memang semakin banyak. Tetapi yang beneran jadi teman kita, tahu cerita kita, itu hanya sedikit dan hanya hitungan jari, teman-teman. Nah, kira-kira kenapa? Ada 5 faktor menurut saya pribadi. Yang pertama, sekarang kita lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas di dalam lingkungan pergaulan kita saat ini. Jadi semakin saya usia bertambah, saya tidak lagi melihat bahwa saya cari teman yang banyak. Tidak ya, teman-teman. Tapi bagi saya lebih tenang kalau misalnya teman saya sedikit, tapi walaupun sedikit itu adalah teman-teman yang punya nilai kualitas yang luar biasa. Orang-orang yang bisa membangun saya, orang-orang yang memiliki satu visi dengan saya, orang-orang yang suportif dengan saya, orang-orang yang memiliki positive vibes ketika kita bertemu dengan orang tersebut. Jadi ketika kita memiliki supportive system, orang-orang terdekat dengan aura yang positif, itu membuat kita hidup tuh lebih tenang ya, teman-teman. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang jumlah, tetapi kita berbicara tentang kualitas orang-orang yang ada di dekat kita. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua adalah ketika kita kerja, waktu kita tuh sudah lebih banyak habis di kantor, teman-teman. Bayangin aja, kita kerja misalnya dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Kalau lembur ya sampai jam 8 malam biasanya. Jadi waktu kosong kita itu ya paling cuma malam aja ya, selesai dari kantor atau enggak di akhir pekan, teman-teman. Nah, karena waktu luang kita semakin sedikit, nggak seperti kita muda dulu. Kalau kita muda dulu nggak banyak kesibukan ya, kita mau kemana, oke, teman ngajak ini gas, teman ajak ke sana gas, kemana-mana gas gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sudah bekerja, tanggung jawab kita itu sudah semakin besar, kita dikerja menghabiskan banyak waktu, otomatis waktu luang kita itu sedikit. Kalau waktu luang kita itu sedikit, otomatis kita harus memprioritaskan. Di waktu luang kita ini mau kita habiskan buat siapa? Nah, tentu saja kalau saya pribadi, saya akan menghabiskan waktu luang saya yang sedikit ini untuk keluarga dong. Nah, kecuali kok misalnya saya belum nikah, atau misalnya saya masih single, waktu luang saya ya saya buat main-main, buat ketemu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita yang sudah berkeluarga, udah usia, pasti waktu luang yang sedikit ini akan kita habiskan untuk keluarga, teman-teman. Ya, waktunya udah habis di kantor, masa waktu luang yang sedikit mau kita habiskan di luar juga, nanti kan bahaya. Kalau misalnya kalau kita udah punya anak, anak kita manggil kita om kan berabe, teman-teman. Atau misalnya nanti di dalam rumah tangga, gara-gara kita jarang menghabiskan waktu di rumah, akhirnya suasana di rumah tidak kondusif. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Itu tadi alasannya. Karena kita udah semakin sibuk bekerja, waktu semakin dikit, akhirnya kita memprioritaskan waktu yang sedikit itu hanya untuk keluarga. Tidak lagi untuk lingkungan pergaulan yang luas. Mungkin sesekali it's okay lah, tapi kan nggak setiap hari. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga, saya ngerasa bahwa saya sudah tidak lagi memiliki ambisi seperti saya masih masa muda dulu ya, teman-teman.
Karena saya merasa bahwa saya saat ini lebih memahami value hidup saya secara pribadi. Jadi saya tidak lagi mencari pengakuan orang lain atau tidak ada hal lagi yang perlu saya buktikan kepada orang lain, teman-teman. Beda ketika saya masih masa muda dulu, ya saya pengen cari pengakuan bahwa saya, oh karena saya pengen diakui, akhirnya pengen berteman dengan siapa saja. Pokoknya, oh ini kenal ini, kenal ini, kenal ini. Dan saya ngerasa senang kalau misalnya dan saya ngerasa senang di masa muda dulu kalau misalnya saya bisa dekat dengan banyak orang, teman-teman. Karena ngerasa bahwa populer, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang, saya tahu value hidup saya, dan saya tahu nilai saya itu seberapa. Saya nggak butuh lagi pengakuan dari orang lain. Saya tidak pengen melakukan apapun untuk menjadi pembuktian ke orang lain. Karena bagi saya udah tahu value hidup saya, dan saya menjalani hidup saya dengan happy. Nggak perlu lagi untuk pengakuan dari orang lain. Buat apa? Semuanya juga bergantung kepada diri sendiri lagi, teman-teman. Kembali kepada diri sendiri. Ya belum tentu kalau misalnya kita ada masalah, orang lain bisa bantu. Kan kalau misalnya ada masalah, ujung-ujungnya bisa bantu kita adalah diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Minimal keluarga kita, teman-teman. Jadi ngapain lagi saya mencari pengakuan dari orang-orang yang nggak begitu akrab dengan saya. Rasanya nonsense lah. Lalu kita masuk ke poin yang keempat. Bagi saya, ketika kita semakin bertambah usia, rasanya kebahagiaan itu bukan lagi di hal-hal yang sifatnya wah atau rame. Jadi sekarang itu rasanya saya lebih suka sesuatu hal yang sifatnya private, sederhana, dan ya yang penting saya bisa menikmati berbagai momen di dalam kehidupan saya. Tidak lagi harus yang wah, atau misalnya kita punya acara dikit-dikit syukuran, wah dikit-dikit event, ulang tahun, bikin event, lulus kerja, syukuran, banyak orang. Jadi, nggak lagi ke hal-hal yang sifatnya rame ya, teman-teman. Toh, sekarang kita kalau misalnya mau bikin sesuatu hal yang sifatnya rame, goals-nya apa sih supaya diakui oleh orang lain? Ya, nggak juga kan, gitu. Jadi, rasanya sekarang tuh kalau misalnya achieve suatu hal, saya ngerasa orang yang paling utama yang harus dibahagiakan adalah ya keluarga sendiri. Karena apa? Mereka ini supporting system pertama, teman-teman. Ya kita bisa berhasil ya karena keluarga juga. Walaupun mungkin di luar sana ada kalian yang miliki teman-teman yang supporting sistemnya bagus ya, teman-teman. Tapi kalau bagi orang-orang yang mungkin lingkungannya biasa-biasa aja, kamu bisnis kamu apa juga karena kerja kerasmu semuanya, ya ngapain kalau kamu berhasil, kamu undang banyak orang tuh tujuannya apa? Kecuali kalau misalnya orang-orang tadi berkontribusi di dalam keberhasilan kamu. Nah, itu kamu undang, it's okay. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada kontribusi, nggak ada membantu kamu, nggak ada ngasih support buat kamu, ya buat apa ngundang orang-orang seperti itu? Nah, itu sih yang menjadi alasan utama. Kenapa orang akhirnya tidak terlalu banyak teman ya, karena fokus kebahagiaannya bukan di hal yang wah atau hal yang rame-rame seperti di masa muda. Lalu poin yang kelima, yang terakhir, kita sadar ketika kita semakin bertambah usia, bahwa semakin banyak teman akan menimbulkan semakin banyak drama, teman-teman. Ya ada rasa nggak enakan, atau misalnya kalau kita nggak bantu orang lain ada suatu rasa bersalah. Jadi semakin banyak teman dekat ya semakin banyak juga dramanya, teman-teman. Karena ketika kita semakin bertambah usia, kita sadar bahwa kapasitas energi kita sudah tidak seperti dulu lagi, tidak seperti masa muda yang mampu merespon banyak hal di dalam kehidupan kita. Sekarang itu rasanya untuk hidup aja dengan tenang itu rasanya udah sangat-sangat bersyukur ya, teman-teman. Jadi rasanya bernafas aja udah bersyukur. Yang penting tuh bisa bernafas, hidup tenang, nggak ada masalah, no problem at all. Jadi rasanya itu aja udah, wah luar biasa. Hari ini aja bangun terus nggak punya masalah, tuh rasanya udah, wah Tuhan terima kasih banyak, hari ini saya tidak punya masalah. Tapi kalau dulu tuh rasanya kepo banget. Kepo dengan masalah orang lain, pengen bantu orang lain, pengen ini. Kalau sekarang rasanya, wah, untuk diri sendiri aja udah sulit, apalagi harus mikirin masalah orang lain. Hidup saya aja udah sulit kayak gitu ya. Jadi, saya cukup berpuas diri dengan kehidupan saya. Kalau misalnya saya bisa hidup dengan baik, hidup dengan tenang, bagi saya itu sudah hal yang cukup. Saya nggak perlu hal yang aneh-aneh. Ya, karena itu tadi, energi
kapasitas energi saya tidak seperti saya masa muda dulu, teman-teman. Lebih baik saya menghabiskan energi saya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bahagia, untuk keluarga saya, dan untuk hal-hal yang membangun diri saya secara pribadi. Ngapain saya ngurusin masalah-masalah orang lain tuh? Jadi bagi saya ini adalah salah satu hal yang penting untuk mempertahankan jumlah teman yang tidak terlalu banyak. Karena semakin banyak teman, semakin banyak dramanya. Tapi ini kembali lagi ya, tergantung dari kualitas teman-teman kamu tadi juga. Saya harap kalian memiliki teman-teman dengan kualitas hidup yang bagus lah, suportif kalian. Jadi itu dia alasannya kenapa semakin kita bertambah usia, semakin kita ngerasa bahwa kita semakin memiliki sedikit teman. Tetapi sebenarnya bukan karena teman kita semakin dikit ya, tetapi mungkin karena prioritas hidupnya aja sekarang yang sudah berubah sehingga akhirnya kita menjadi jarang berkomunikasi atau lost contact dengan teman-teman kita yang dulu. Nah, jadi itu dia sharing kita kali ini. Jadi bagaimana? Relate nggak dengan kalian? Atau jangan-jangan ini hanya terjadi di saya aja ya? Kalau misalnya ini relate, silahkan tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian. Apakah ini sama dengan kalian? Atau kalau misalnya ini nggak relate, silahkan kalian bisa tuliskan opini kalian. Kalau misalnya kalian mengalami hal yang berbeda, tuliskan di kolom komentar. Oke, saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di sharing berikutnya. Stay healthy and God bless.